Cerita ini hanya review. Jika kalian ingin melihat manhwa aslinya silakan kalian baca di web legal sebagai apresiasi bagi kreatornya. Seseorang menuangkan anggur kepada Qin Yuan. Setelah anggur itu memenuhi isi dari gelasnya, Qin Yuan mencium bahwa anggur itu berbau sangat kuat. Lalu Qin Yuan bertanya kepada Ye Rui apakah dirinya juga akan ikut minum. Qin Yuan pun meminum anggur tersebut. Setelah anggur tersebut melewati kerongkongan, sensasi segar terasa olehnya. Lalu Qin Yuan berkata bahwa anggur seperti ini sangat mewah dan sangat sulit didapatkan di kota Luoye. Setelahnya kita diperlihatkan Liu yang sedang duduk sembari memegangi sebotol anggur. Liu berkata dalam hati bahwa orang-orang yang berada di sini entah berapa orang yang akan bertahan hidup besok, dan Liu pun akan membiarkan mereka bersenang-senang untuk malam ini. Lalu tiba-tiba ada seorang perempuan yang memanggil nama Liu. Ia dengan cepat menghampiri dan langsung duduk di samping Liu dan merangkul tangan Liu. Ternyata itu Qin Yuan yang terlihat sudah mabuk berat. Tolong itu kenapa gambarnya malah hanya terlihat gunung saja? Haha, oke lanjut. Sembari merangkul tangan Liu, Qin Yuan berkata bahwa Liu sudah menyelamatkan hidupnya dan ia belum bisa membalasnya. Dan ia hanya bisa membalasnya menggunakan tubuhnya. Melihat kelakuan Qin Yuan, Liu pun bertanya, apakah Qin Yuan sudah mabuk? Tetapi Qin Yuan menjawab, ia merasa tidak mabuk. Dengan tatapan manja kepada Liu ia berkata bahwa ia ingin tidur bersama Liu. Tetapi dikarenakan tempat tersebut sangatlah ramai, Liu pun menyuruh Qin Yuan untuk berhenti bersikap seperti itu dikarenakan di tempat ini masih banyak orang. Belum juga beres masalah dengan Qin Yuan, tiba-tiba Ye Rui menghampiri mereka berdua. Ye Rui terlihat kesal dan bertanya kepada Liu apa yang sedang mereka berdua lakukan. Lalu Qin Yuan dengan terbata-bata menjawab pertanyaan dari Ye Rui. Ia beralasan hanya ingin duduk dan mengobrol bersama Liu. Dengan kedatangan Ye Rui sejenak membuat Liu sedikit lega karena Ye Rui membuat dirinya bisa lolos dari suasana mencekam yang diakibatkan oleh Qin Yuan yang mabuk. Tetapi hal yang tidak Liu duga tiba-tiba terjadi. Yang Liu pikir Ye Rui akan memisahkan ia dengan Qin Yuan. Ye Rui malah memeluk Liu juga sembari berkata bahwa kenapa Qin Yuan tidak mengajaknya dan mengajak Qin Yuan untuk tidur bersama dengan Liu. Melihat situasi yang genting di depannya, Liu pun kebingungan sembari bertanya-tanya situasi macam apa yang sedang ia jalani malam ini. Qin Yuan sembari tertawa kecil ia menjelaskan bahwa Ye Rui tidak kuat minum alkohol, dengan minum satu gelas saja Ye Rui akan mabuk. Liu pun terus bertanya-tanya masalah macam apa ini, sedangkan Ye Rui terus mengigau bahwa dirinya ingin tidur bersama Liu. Lalu waktu tak terasa sudah pagi. Aduh, kok cerita Ye Rui dan Liu gak dibahas semalam, ngapain ya? Oke lanjut. Terlihat di pagi hari, terlihat Liu dan anggota timnya sedang berkumpul bersiap untuk menyerang para zombie. Terlihat Liu sedang memberi arahan. Liu berkata bahwa sebentar lagi kita akan menyerbu zombie. Qin Yuan mengendarai truk, kendaraan lain ikuti dari belakang, dan truk besar jangan berhenti, maju terus ke depan, jangan berhenti di tengah jalan. Sedangkan untuk Ye Rui disuruh untuk memberi aba-aba untuk truk yang berada di belakang. Sedangkan Liu akan memberi komando dari atas truk. Dan jika ada seseorang yang menyerah mendadak dan merusak semangat semua orang, langsung tembak saja, oke? Mendengar perintah dari Liu, Ye Rui dengan sigap menjawab bahwa ia mengerti. Lalu Liu mengingatkan kembali bahwa pertempuran ini mempertaruhkan antara hidup dan mati, jadi tidak ada yang boleh teledor. Lalu Liu berteriak menanyakan apakah mereka semua sudah mengerti apa belum, dan semua anggota tim menjawab bahwa mereka sudah mengerti. Liu berkata bahwa tujuannya adalah desa Laohu dan menyuruh semuanya untuk berangkat. Lalu kita diperlihatkan zombie yang jumlahnya sangat-sangat banyak dan zombie mutan yang menyeramkan. Terlihat truk milik tim Liu sedang menuju ke arah zombie-zombie tersebut. Melihat kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi melaju ke arah zombie, zombie tersebut meraung dengan kencang. Lalu seseorang berkata mengajak untuk menyerang zombie tersebut.
Lalu terlihat zombie tersebut tertabrak oleh mobil terus dengan kecepatan tinggi. Terlihat Liu yang berada di atas truk telah bersiap sembari memegang pisaunya sembari menunggu momentum yang pas untuk menyerang zombie tersebut. Setelah momentumnya pas, Liu memanggil Qin Yuan dan menyuruhnya untuk mengaktifkan mekanismenya. Qin Yuan pun mengerti dan segera menarik tuas. Terlihat gergaji mesin di pinggiran mobil menyala dan mobil terus melaju semakin kencang melaju ke arah zombie. Liu pun tersenyum sembari berkata, "Ayo kita lihat, apakah tubuh kalian yang keras atau pisaunya yang keras?" Terlihat para zombie terus berteriak meraung. Liu pun langsung meloncat dari atas truk melesat ke arah zombie dengan cepat dan lalu menebas leher zombie tersebut hingga kepalanya terjatuh. Terlihat juga para zombie yang tertabrak oleh truk. Lalu terlihat Qin Yuan yang sedang berkonsentrasi menyetir truk. Ia berkata bahwa zombie-zombie itu pantas mati dan pergilah ke neraka. Wulan juga yang sedang menyetir sedikit senang karena rencana Liu berhasil. Yerui pun bersyukur. Lalu Yerui memberi aba-aba untuk timnya untuk jangan bengong. Lalu memberi perintah untuk menembaki zombie-zombie itu kecuali supir. Para anggota tim pun mengerti dan langsung menembaki para zombie yang menghalangi jalan. Karena begitu banyak zombie di tempat itu, sehingga tidak perlu dibidik menembak sembarang saja pasti mengenai kerumunan zombie tersebut. Lalu tiba-tiba muncul zombie yang memiliki perawakan yang berbeda. Zombie tersebut merupakan zombie mutan. Ada 3 jenis zombie yang berbeda, bahkan salah satunya ada yang membawa pisau. Terlihat Liu yang segerakan bertemu dengan zombie itu. Liu pun bersiap-siap dengan memegang pisau di tangannya. Melihat zombie mutan membuat Qin Yuan kaget dan memanggil Liu dan memberitahu Liu bahwa di depannya ada zombie mutan. Liu pun memerintahkan Qin Yuan untuk terus maju ke depan. Terlihat Liu mengaktifkan kekuatannya sembari melesat ke arah zombie mutan tersebut dan berkata untuk menyerahkan masalah zombie mutan kepada dirinya. Liu pun melesat dengan kecepatan tinggi ke arah zombie. Sebelum sampai ke zombie mutan, Liu menebas beberapa zombie biasa dengan cepat. Lalu terlihat Liu dan zombie mutan sudah dekat. Melihat ada yang mendekat, zombie mutan itu hendak menyerang Liu. Melihat Liu yang mendekati 3 zombie mutan dengan cepat sendirian, Yerui dan timnya kaget. Yerui berkata apa yang akan Liu lakukan dan timnya di sebelahnya bertanya-tanya apakah ketua mereka Liu berencana melawan 3 zombie mutan sendirian. Dan berpikir bahwa Liu bercanda dan menyarankan untuk memanggil ketua Liu kembali. Terlihat Liu dan zombie sedang berhadapan. Tiba-tiba 2 zombie di hadapan Liu menyerang secara bersamaan. Melihat itu Liu menatap mereka dengan serius. Lalu Liu berkata mereka datang di waktu yang tepat. Sebelum serangan zombie mutan mengenai Liu, Liu mengaktifkan kemampuan udara dan langsung menyerang mereka dengan kemampuan pisau udara. Terlihat 3 zombie mutan itu tercabik-cabik tersayat-sayat oleh kekuatan milik Liu. Terlihat zombie itu terlihat kesakitan. Liu pun sembari menatap ke arah zombie berkata bahwa sudah beres. Lalu salah seorang anggota tim yang melihat Liu mengalahkan zombie mutan sangat kaget. Ia berkata, meskipun ketua Liu memiliki kekuatan yang istimewa, tapi ini sudah terlalu hebat. Melihat temannya kaget dengan kekuatan Liu, temannya yang sedang menyetir berkata bahwa ia semakin yakin jika mengikuti ketua Liu adalah pilihan yang paling tepat. Kembali ke tempat Liu, terlihat Liu sedang menghabisi kerumunan zombie secara bersamaan dengan cukup mudah. Lalu Liu memberi instruksi kepada timnya untuk memanfaatkan situasi untuk menyerang dan tambah kecepatan mobil. Mereka pun mengerti dan langsung menambah kecepatan secara serentak. Lalu Liu berkata dalam hati bahwa sekarang sudah setengah jalan dan Dina bisa bertahan sebentar lagi, pasti akan bisa menerobosnya. Lalu hal yang tidak terprediksi muncul. Tiba-tiba terdengar raungan zombie mutan di arah atas mobil truk. Sontak membuat Liu kaget dan panik. Liu pun mencari di mana arah zombie tersebut. Setelah melihat zombie itu yang hendak memukul mobil truk, Liu pun mencoba melesat mendekat truk itu, hendak menghentikan zombie tersebut, tetapi Liu tidak sempat. Zombie itu sudah terlanjur memukul mobil truk yang dikendarai Qin Yuan.
terlihat mobil itu rusak berat dan terguling ke samping. Melihat kejadian itu, Liu pun sangat syok terdiam mematung. Terlihat juga Qin Yuan yang sudah terluka memanggil Liu dengan suara lemah. Sembari bercucuran keringat, Liu berkata menyuruh Qin Taun untuk segera lari menyelamatkan diri. Teman-teman Qin Yuan pun mengkhawatirkan Qin Taun dan membuat formasi menjadi sedikit kacau karena mereka ingin menyelamatkan Qin Yuan. Melihat formasi yang kacau, Liu pun langsung memberikan perintah karena penerobosan harus tetap berjalan. Liu menyuruh jangan berhenti dan ubah barisan dan memerintahkan untuk mempersenjatai dari atas kendaraan lalu terus melaju dan minta Su Peipei untuk menggunakan bazooka naga untuk membuka jalan. Sedangkan dirinya akan pergi menyelamatkan Qin Yuan. Mendengar perintah Liu, teman-teman Qin Yuan bengong beberapa detik sampai Yarui memberikan aba-aba untuk mendengarkan perintah. Ia berkata bahwa sekarang yang lebih penting adalah bertahan hidup. Teruslah maju ke depan, dan jika ada yang membantah, maka ia akan membunuhnya. Mereka pun mengerti dan membentuk formasi baru dan melaju kembali. Seseorang yang sedang menembaki para zombie dari atas mobil berkata bahwa ia harus percaya kepada ketua, ia pasti bisa menyelamatkan Qin Taun. Ucapnya sembari terlihat air mata yang keluar dari matanya lalu terbang terhempas angin. Lalu terlihat Su Peipei yang terlihat senang keluar dari atas mobil. Ia berkata bahwa akhirnya bagian dirinya untuk beraksi. Selanjutnya Su Peipei langsung menambahkan bazooka naganya. Terlihat kekuatan daya hancur yang luar biasa keluar dari senjata itu. Lalu Su Peipei berkata dalam hatinya bahwa tapi sayang berdasarkan kemampuanku tidak bisa menggunakan bazooka naga secara terus-menerus, kalau tidak, bisa keluar dari kerumunan zombie dengan mudah. Lalu terlihat Wulan yang mengkhawatirkan Liu yang tertinggal jauh karena mencoba menyelamatkan Qin Yuan. Wulan berkata dalam hati bahwa Liu harus kembali dengan selamat. Selanjutnya kita kembali ke tempat Liu. Terlihat Liu yang sedang marah hendak menyerang ke arah zombie mutan. Ia berkata bahwa beraninya ia melukai anggota timnya. Liu menebas zombie mutan itu dengan kekuatannya, sehingga zombie itu bisa kalah dengan satu kali serangan. Lalu Liu menghampiri Qin Yuan yang sudah lemas. Liu berkata untuk Qin Yuan bertahan, dan ia akan segera menyelamatkan dirinya. Terlihat Qin Yuan terlihat dalam keadaan yang memprihatinkan, terlihat noda merah keluar dari mulut dan tubuh lainnya. Lalu Qin Yuan berkata sembari terbata-bata. Ia menyuruh Liu untuk segera pergi dan tidak usah mempedulikannya, karena tubuh bagian bawahnya tertindih. Qin Yuan pun memanggil Liu sembari mengangkat tangan hendak membeli kepala Liu. Ia berkata bahwa jika bukan karena ini, begitu indahnya akhir zaman ini, mungkin saja aku bisa bersamamu. Setelah berkata seperti itu, tangan Qin Yuan pun terjatuh lemah. Melihat itu Liu pun tak terasa mengeluarkan air mata. Liu memanggil-manggil Qin Yuan supaya ia bisa membuka matanya lagi. Liu pun berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Qin Yuan mati. Sembari terlihat Liu sedang membebaskan tubuh bawah Qin Yuan yang terjepit badan mobil. Lalu Liu mengangkat tubuh Qin Yuan. Setelah Qin Yuan sudah terangkat, Liu berkata bahwa ia akan membawa Qin Yuan pergi. Bersambung.